Angin berhembus sedang menggoyangkan bunga kamboja yang bermekaran indah di pemakaman umum ini. Aku berdiri di antara orang-orang yang ikut mengantarkan kepergian sebuah raga yang sudah terbujur kaku di dalam tanah. Isak tangis keluarga terdengar lirih, sangat memilukan, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa iba. Satu persatu orang-orang mulai pergi, meninggalkan gundukan tanah yang masih basah. Sedangkan aku masih di sini, ikut menaburkan bunga sebagai tanda perpisahan. Nah Aldi, bisa bicara sebentar, ujar seorang wanita yang memakai pakaian serba hitam kepada abangku. Tentu, Mama mau bicara apa? Atas nama Rindu, Mama ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya padamu. Begitu dalam luka yang dia torehkan di hatimu. Sangat besar dosa dia padamu selama menjadi seorang istri. Tolong maafkan anak Mama, Aldi, ujar ibunya Kak Rindu seraya menangkupkan kedua tangan di dada. Bang Aldi mengembuskan nafas kasar. Ia membuka kacamata hitamnya, lalu dia simpan di saku kemeja yang ia kenakan. Pandangan beralih dari sang ibu mertua ke gundukan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian Bang Aldi merendahkan tubuh, berjongkok di depan pusara wanita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Ia mengusap nisan kayu dengan bertuliskan Rindu Nafisa sebagai pemiliknya. Dek, Abang pernah sangat mencintaimu dengan sepenuh hati. Bahkan sampai saat ini pun rasa itu belum sepenuhnya mati. Di sini, di depan tempat tidurmu yang baru, dengan disaksikan keluarga kita, Abang dengan sadar sudah memaafkan kamu. Dosamu pada Abang sudah tidak ada lagi. Abang ikhlas, Abang ridho atas kepergianmu. Istirahat dengan tenang ya, Dek. Mudah-mudahan di sana kamu mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Kami yang ada di belakang Bang Aldi berucap serentak. Bang Aldi berdiri. Ia memeluk kedua mertuanya bergantian. Kata terima kasih diucapkan dengan tulus dari orang tua Kak Rindu. Kemudian mereka pun berganti memeluk Mama dan Papa, seraya mengatakan beribu maaf atas dosa-dosa Kak Rindu semasa hidupnya. Setelah yakin jika wanita yang ada di dalam mobil bersama Damar adalah Kak Rindu, keluarganya langsung membawa jasad itu tanpa melakukan tes DNA terlebih dahulu. Mereka pun dengan segera memakamkan anak sulungnya yang sudah tidak bisa dikenali lagi akibat seluruh tubuh yang hampir hangus terbakar. Usai saling minta maaf dengan besannya, Papa menyuruh kami untuk segera pulang karena hari sudah petang. Aku juga harus menitipkan Safa pada Tante Ratna karena harus menghadiri pemakaman Kak Rindu. Kematian itu memang rahasia. Tidak pernah menyangka jika kakak iparku itu akan pergi secepat ini. Bang, apa? Jawab Bang Aldi dengan tatapan lurus ke depan. Aku satu mobil dengan Bang Aldi. Sedangkan Mama dan Papa, mereka sudah pasti bersama Pak Iyadi. Ini seperti mimpi, ujarku, seraya terkekeh pelan. Iya, rencanaku bukan seperti ini, tapi Tuhan telah memberikan jalan ini. Kita bisa apa? Hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan. Emang sebelumnya Abang punya rencana apa? Tanyaku ingin tahu. Rencana Abang, seperti yang sudah kamu tahu sebelumnya, Al. Abang menggugat cerai, aku dan dia berpisah, dan kami sama-sama punya status yang baru. Tapi, ya, Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita semua. Coba kalau dia masih ada dan kami berakhir di pengadilan, mungkin akan ada dendam yang berkepanjangan. Belum tentu juga Abang akan ikhlas memaafkannya seperti tadi. Iya kan? Aku manggut-manggut membenarkan ucapan Bang Aldi. Jika Kak Rindu masih ada, mungkin ceritanya akan beda lagi. Biar saja, mereka terus berperang dingin memperebutkan harta gono gini, hingga akhirnya masalah menjadi panjang dan rumit.
Namun semuanya sudah tidak akan pernah terjadi lagi. Kisah Bang Aldi dan Kak Rindu berakhir oleh takdir yang memisahkan alam mereka. Memang tragis, tapi suratan takdir sudah tertulis dan tidak dapat ditepis. Oh iya bang, apa abang akan mengadakan pengajian? Tanyaku lagi. Tentu, status Rindu masih istri abang saat ia meninggal, dan abang masih punya kewajiban penuh atas itu. Abang akan mengadakan pengajian di rumah kami sampai tutup 40 hari. Emang abang belum menjatuhkan talak waktu itu? Bang Aldi menggelengkan kepala. Rencananya akan abang ucapkan saat ikrar talak di pengadilan nanti. Tapi ya sudahlah, jangan ngomongin orang yang udah gak ada. Pamali, pungkas Bang Aldi kembali fokus pada jalanan yang mulai gelap. Pikiranku melayang jauh. Ada rasa tak nyaman yang membuat bulu kuduku meremang seketika. Mungkin karena masih di daerah pemakaman dengan kondisi hari yang menginjak malam. Aku bukan takut, tapi memang kurang berani saja. Pukul 7 malam, aku baru saja sampai di rumah. Tanpa menemui Safa, aku langsung ke kamar dan membersihkan diri. Setelahnya, aku menemui putriku yang sedang bermain dengan Tante Ratna dan Naima. Main apa sayang? Sapaku, memeluk tubuh yang penuh dengan daging itu. Main boneka mama, jawab Safa seraya memperbaiki letak boneka Barbie yang berubah posisi akibat ulahku. Gimana acara pemakaman tadi, Al? Tante Ratna bertanya padaku. Alhamdulillah lancar tante, semuanya baik-baik saja. Ah, syukurlah. Apa Aldi masih di sini? Tante mau mengucapkan bela sungkawa padanya. Ada kok, malam ini abang nginep di sini. Tapi katanya besok pagi pulang ke rumahnya karena mau ngadain pengajian di sana. Ya ampun, baik banget Aldi. Meskipun sudah disakiti, tapi masih mau menggelar pengajian meninggalnya Rindu, ujar Tante Ratna kagum. Bukan hanya Tante Ratna yang mengagumi sosok laki-laki yang lahir 5 tahun sebelumku itu, tapi aku juga. Bang Aldi mengenyampingkan rasa sakit hati untuk sebuah tanggung jawab yang harus dijalani hingga tuntas. Dia suami yang memang sepantasnya harus mengurusi kematian istrinya. Andai nanti suamiku seperti Bang Aldi, mungkin aku akan merasa lebih dihargai sebagai seorang wanita. Tunggu, bukannya statusku sekarang calon istri? Aku menepuk jidat saat menyadari sesuatu. Aku melupakan Adi. Bahkan aku sama sekali belum memberikannya kabar sejak hendak pergi ke pemakaman tadi. Kenapa mbak? Tanya Naima yang melihatku menepuk jidat. Gak apa-apa Nai, yuk keluar. Ngapain di sini terus? Ujarku seraya bangkit dengan membawa putriku. Naima ikut berdiri dan berjalan di belakangku. Semua orang sedang membahas kematian Kak Rindu, dan aku memilih untuk pergi ke dapur tanpa ikut bergabung bersama mereka. Mama mau makan? Tanya Safa saat aku mendudukkannya di kursi. Iya sayang, mama lapar nih. Safa sudah makan belum? Udah mbak, tadi Safa makan bareng sama aku dan mama. Loh, kamu ikut ke sini? Aku kira mau gabung dengan yang lain di ruang tengah, ujarku saat tahu Naima mengikutiku. Enggak malu. Mending di sini saja sama Mbak Alina. Mbak mau makan sama apa? Biar aku ambilin. Jangan, kataku, menolak tawaran Naima. Aku mengambil sendiri nasi beserta lauknya, lalu mulai menikmatinya seorang diri. Safa diambil alih Naima, dan sekarang dua wanita beda usia itu tengah sibuk menyaksikan film kartun dari ponselku. Jika aku harus menilai, Naima beda sekali dari dua wanita yang tadi membicarakanku. Dia lebih tertutup dan sangat santun dalam bertutur kata. Penampilan apalagi, jauh, bak bumi dan langit.
Jika dua wanita itu terlihat glamor, tapi wanita di depanku ini sangat sederhana, dengan jilbab yang selalu menutup dada. Padahal Tante Ratna termasuk wanita karir yang sukses dalam usaha restorannya. Entahlah, aku tidak terlalu mengenal mereka dengan dekat. Akan aku cari tahu dari papa atau mama tentang saudara dan kerabatku. Mama, Safa menyerahkan ponsel yang berbunyi tanda ada panggilan masuk. Aku pun mengambil benda pipi itu dari Safa, lalu mengangkat panggilan video dari Adi. Hai, sedang apa? Sapanya dari sana. Aku lagi makan nih. Baru pulang dari pemakaman, tanya Adi. Aku mengangguk dengan mulut yang penuh dengan nasi. Padahal tadi aku menyendok nasi lebih sedikit biar tidak dikata rakus sama pria yang ada di layar ponsel. Tapi tetap saja penuh di mulut hingga tidak sengaja ada yang jatuh. Menyebalkan. Mau jaga image malah tambah jatuh di depan Adi. Sedangkan pria di sana malah terkekeh melihatku yang sibuk memungut nasi yang berjatuhan. Pelan-pelan Al, kok kayak Safa makannya. Sudah dipelanin padahal. Tapi gak tahu kenapa tangannya malah gemetar, kayak kena gempa, ujarku, langsung menutup mulut. Bukan tangannya yang kena gempa, tapi hatinya. Tuh, sampai kerasa hingga ke sini getarannya. Aku langsung terbahak saat melihat Adi yang menempelkan tangan di dadanya. Sumpah demi apapun, aku merasa 10 tahun lebih muda dari usiaku saat ini. Benar-benar aneh. Kasmaran membuatku seperti anak ABG yang baru mengenal cinta. Dia berucap begitu saja sudah membuatku diserang kupu-kupu indah di atas kepala. Aku melirik sekilas pada Safa yang saat ini tengah memakan buah jeruk. Naima yang memberikan itu pada putriku. Al, apa? Mau ngegombal? Tukar tulang lagi? Aku gak sedang makan dengan sup tulang. Ujarku langsung nyerocos dengan diakhiri kekehan. Bukan, orang aku mau nanya kok. Ada gelar pengajian gak di sana? Kalau ada, aku mau ke sana sekarang. Mau cari perhatian sama calon mertua. Aku memutar bola malas. Tidak ada. Tadi kami pulangnya kesorean, jadi gak sempat mempersiapkan keperluannya. Mungkin besok, tapi bukan di sini, di rumah abang. Tuturku pada Adi. Pria itu menganggukkan kepala, tanda mengerti. Sepertinya Adi tengah berada di meja makan juga. Terlihat dari kursi yang ia duduki adalah kursi kayu jati. Aku tahu karena pernah masuk dan melihat keadaan rumah makan di rumah Om Gunawan yang didominasi ukiran kayu jati. Kamu selesaikan dulu makannya ya. Nanti kita bicara lagi. Ada yang ingin aku bahas dan ini serius, ujar Adi kemudian. Tentang kita, kamu dan aku. Pernikah. Ini obatnya. Aku berhenti bicara saat ada wanita yang menghampiri Adi dari arah belakang. Bersamaan dengan itu, layar ponsel langsung mati. Panggilan berakhir sepihak. Aku langsung bertanya-tanya, siapa kiranya wanita tadi? Yang jelas dia bukan asisten rumah tangga di sana. Wanita itu terlihat lebih cantik dan terawat. Mungkin gak Adi. Bersambung.